Pak Prabowo diasingkan lah dulu di 98, Bu Mega punya kontribusi untuk bagaimana Pak Prabowo hadir datang ke Indonesia. Yang ada. Tapi jika memang Bu Mega dan Pak Prabowo benar-benar bersatu kembali, apakah Pak Jokowi masih dominan? Yang makin membesar itu adalah peran Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Oke. Maka pertemuan dua tokoh ini sebenar-benar sangat dinantikan oleh orang. Dan sudah bertambah lagi tamu saya pada malam hari ini ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik di sebelah kanan saya. Selamat malam Bang Ray. Malam Bung. Dan Bang Boni Hargens, pengamat politik di sebelah kiri saya. Bang Boni, selamat malam, apa kabar? Malam, kabar baik Mas. Saya ke Bang Boni dulu deh. Bang Boni, kalau kita melihat rencana pertemuan Mega dan Prabowo ini, kita tidak bisa menafikan faktor Pak Jokowi. Apa untung ruginya bagi Pak Jokowi jika Bu Mega dan Pak Prabowo benar-benar bertemu dan berkoalisi nantinya? Saya kira hari ini kita sudah tidak relevan lagi bicara soal siapa dapat untung apa, siapa rugi. Saat ini kita hanya bisa berpikir pada spektrum kepentingan nasional. Bagaimana kita bisa menjahit kembali perbedaan-perbedaan politik yang kemarin cukup konfliktual, kemudian itu dirajut ulang supaya terbangun stabilitas. Karena pada akhirnya kita semua harus menghormati proses demokrasi yang ada. Tapi jika memang Bu Mega dan Pak Prabowo benar-benar bersatu kembali, apakah Pak Jokowi masih dominan? Dalam konteks kita merawat demokrasi ini, menjaga bagaimana rohnya ini bisa selamat ke depan, ya para elit ini juga harus melakukan rekonsiliasi. Saya kira itu langkah yang sangat strategis dan juga bijak. Elit termasuk Pak Jokowi? Dalam hal ini saya kira tiga tokoh besar ini kita tidak bisa pisahkan. Di sana ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega, ada Pak Prabowo. Ya, dan ketiganya lah yang akan menentukan bagaimana bandul perjalanan sejarah bangsa ini 5 tahun ke depan. Maka gagasan untuk menjumpai ketiganya atau membangun konsensus semacam itu, saya kira gagasan yang sangat brilian untuk situasi sekarang. Karena Presiden Jokowi sudah 10 tahun, sudah memulai dalam banyak hal, saya kira pemerintahan baru tentu kita harapkan akan menyempurnakan yang ada. Dan dalam konteks itu butuh kebersamaan, ya, kerjasama itu segala macam. Ya, tetapi tentu saja kita tidak akan pernah bisa melupakan bahwa bangunan demokrasi ini di mana 3 pilar utama itu, pasar, negara, dan civil society itu harus dijaga keseimbangannya. Baik, saya ke Bang Ray. Bang Ray, bagi Pak Jokowi apa sih keuntungan dan kerugian ketika Bu Mega dan Pak Prabowo bersatu? Karena ada yang bilang dengan bersatunya Bu Mega dan Pak Prabowo, Pak Jokowi tidak bisa dominan lagi karena Pak Prabowo punya backup power kekuasaan yang begitu besar dengan masuk ke PDIP. Maka karena itu bukan keuntungan yang diraih oleh Pak Jokowi. Anda sepakat ya? Ya justru mungkin akan lebih banyak kerugiannya. Karena ini kan secara simbolik mau mengatakan bahwa ke depan itu peran Pak Jokowi makin minimalis. Yang makin membesar itu adalah peran Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Maka pertemuan dua tokoh ini sebenar-benar sangat dinantikan oleh orang dalam kerangka apa yang disebutkan tadi oleh Bung Boni yang menuju kepada rekonsiliasi. Meskipun rekonsiliasi dan tidak dalam pengertian bahwa keduanya bersatu dalam satu gabungan. Artinya kalau kita kerucutkan lagi, Gibran pun juga terancam akan powerless ke depannya dengan bersatunya Megawati dan Prabowo ini. Menurut saya sih kehadiran Ibu Mega untuk menambah aja. Tanpa kehadiran Ibu Mega pun peran signifikan Gibran itu juga menurut saya nggak akan ada. Pertama karena struktur desain dari sistem ketenagaraan kita yang nggak memberi ruang yang cukup bagi wakil presiden ya. Dan yang kedua kecuali nanti di undang-undang soal pilkada, soal Jakarta gitu ya. Nah yang kedua adalah saya kira ada memang suatu suasana yang dibangun sedemikian rupa untuk meminimalisasi peran Gibran gitu. Termasuk kehadiran Ibu Mega di dalam siklus politik ini menambah bobot yang kita sebutkan untuk meminggirkan peran-peran Gibran di masa yang akan datang, yang itu juga dianggap bagian dari meminggirkan peran-peran Pak Jokowi di masa yang akan datang gitu. Karena menurut saya salah satu target mengapa pertemuan ini dilakukan sebelum pelantikan, bukan sesudah pelantikan gitu. Salah satu simbol yang mau diraih oleh Pak Prabowo itu saya kira adalah mau mengatakan bahwa sekarang Pak Prabowo itu adalah Prabowo. Jadi ke Joko-Jokowiannya
Pak Prabowo itu sebisa mungkin diminimalisir dalam kerangka salah satunya adalah yang jangka pendeknya itu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Gitu. Mengapa wajah Pak Jokowi diminimalisasi dalam kerangka Pilkada 2024 ini gitu? Karena memang kita lihat ya secara faktual di tempat-tempat di mana kelihatan Pak Jokowi dianggap dominan di dalam satu daerah itu, gambar Pak Jokowi oleh paslon-paslon pun nggak muncul gitu loh. Ya kan, di daerah-daerah yang kita anggap itu adalah basis suara Kim yang itu bacaannya adalah Pak Jokowi gitu. Justru gambar Pak Jokowi nggak muncul. Saya tidak tahu misalnya di Sumatera Utara ya, tapi saya kemarin ke sana sepanjang yang saya lihat belum saya temukan. Boleh jadi ada di tempat yang lain. Apa yang Anda lihat tidak ada? Yang saya temukan itu nggak ada misalnya gambar atau spanduk ataupun baliho dari Bobi yang di belakangnya itu wajah Pak Jokowi gitu loh. Nah itu kan jadi menarik. Padahal beliau ini didukung oleh Gerindra gitu ya. Tentu menantunya Pak Jokowi, tetapi di belakang beliau nggak ada gambar Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Jadi yang saya lihat, kesan saya dari situ adalah kelihatan ada satu situasi di mana kejoko-jokowiannya Pak Prabowo itu pun kalau dianggap ada, itu diminimalisir. Yang dimunculkan sekarang adalah Prabowo is Prabowo gitu ya. Dan oleh karena itu ya berhak bertemu dengan Megawati, khususnya menjelang Pilkada ini, kalau kelihatan tingkat kepuasan Pak Prabowo, Pak Jokowi terhadap elektabilitas paslon di Pilkada itu tidak tersendirinya tertransfer. Itu yang berbeda mungkin di Pilpres kemarin, kepuasan kepada Pak Jokowi dapat ditransfer kepada paslon dalam hal ini 02 ya kan, Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi di Pilkada ini ada kesan sebaliknya. Baik. Jadi meskipun tingkat kepuasan kata survei mencapai hampir 80%, 75,sekian%, tapi kelihatan di lapangan Pilkada nggak muncul itu. Apa yang disebut dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu pada calon-calon yang dianggap bagian dari Pak Jokowi gitu. Baik. Bagaimana, apakah benar Pak Prabowo ingin menunjukkan jati dirinya untuk mengurangi kesan ketergantungannya kepada Pak Jokowi dengan pertemuan dengan Ibu Mega ini? Ya bisa benar juga itu, tapi kan gini, Pak Prabowo ini kan punya karakter yang orang sama-sama ketahui ya. Dia punya konsistensi, kemudian dia seorang ksatria. Dia selalu menghormati siapapun yang punya kontribusi jasa dalam hidupnya. Tidak Bu Mega dulu waktu Pak Prabowo diasingkan lah dulu di 98, Bu Mega punya kontribusi untuk bagaimana Pak Prabowo hadir datang ke Indonesia. Dan kemudian dia berselisih dan sebagainya. Kemudian Pak Jokowi juga punya kontribusi besar dalam proses pemenangannya kemarin. Hal-hal kecil begitu di mata Pak Prabowo itu berarti. Jadi siapapun yang Pak Prabowo lihat punya kontribusi dalam proses hidupnya, jangankan kontribusi untuk membuat dia menjadi sesuatu, yang menghina-hina dia aja dia temui. Tetapi sebagai orang yang dekat dengan Pak Prabowo, apakah Anda masih melihat adanya ketergantungan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi sampai saat ini seperti sebelum Pilpres kemarin? Soal ketergantungan, Pak Prabowo itu punya independensi sekali, apalagi dia pemimpin eksekutif. Kan banyak orang yang mengkhawatirkan hal itu, tapi tidak salah dong ketika dia bertanya, kemudian ada beberapa hal yang menjadi legasinya Pak Jokowi dan itu berhasil. Nah, soal itu Pak Prabowo tidak punya batas. Dia artinya bentuknya konsultasi ya sebenarnya? Konsultasi, gitu. Baik. Saya nggak ngerti mengapa Ainius mengulang-ulang gambar ini ya. Di mana Pak Jokowi berjalan dengan Erlangga ya kan, sementara Pak Prabowo di belakangnya berjalan dengan Puan Maharani. Setahu saya itu apa perspektif ini. Setahu saya ini acara Kesaktian Pancasila kemarin kan. Nah, apa yang kita bisa bayangkan dari sini? Yang Abang bayangkan apa? Ya itu yang kan baru kita diskusikan tadi kan. Saya punya, kenapa tiba-tiba Pak Jokowi berjalannya dengan Pak Erlangga, sementara presiden terpilih itu berjalan di belakang dengan Mbak Puan. Nah, Boni punya analisis. Itu simbolik ya? Kalau saya karena sangat lama saya mengamati proses dinamika politik pemilu dari ke pemilu hampir 20 tahun terakhir. 4 kali pemilu ya? Yes. Saya mengenal Ibu Puan
dari dulu sekali dan ngobrol. Saya juga dulu membantu Pak Prabowo dan Ibu Mega Pro 2009 sebagai paket Pilpres berhadapan dengan Pak SBY di sebelah Noel senyum-senyum. Saya kira kedekatan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sangat historical, ada backgroundnya dan dialektika hubungan itu terus berjalan secara Tapi kalau Anda melihat positif, susunan artinya kalau ini gambar mau ditafsir sebetulnya Bung Rai saya kira mau mengatakan bahwa PDIP dan Gerindra itu tidak pernah ada masalah. PDIP dan Gerindra itu bersaudara. Jadi situasinya seperti apapun, ini sama-sama partai nasionalis, pakem ideologisnya ya. Sama-sama partai nasionalis, punya visi misi keindonesiaan yang juga mirip. Tentu saja masuk akal kalau kemudian keduanya harus bersatu. Karena kan situasinya sekarang kita harus bersama membangun Indonesia kan. Bukan lagi untuk mundur. Nah saya kira dalam konteks itu ya memang kita harus bangun seluruh premis kita di atas positive thinking. Itu aja. Baik, dan tanggal 10 nanti PDIP masih menunggu hasil putusan petun ya kalau saya tidak salah ya. Untuk yang menggugat KPU soal pendaftaran Gibran ya. Iya. Baik, kita akan segera kembali untuk melihat seperti apa update-nya. Tetaplah bersama kami di Interupsi.